yang bernama Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari suatu ketika dia pergi dari Jazirah Arab, kemudian dia naik kapal, naik perahu begitu. Pas pulangnya dia lapor kepada baginda Nabi, wahai Nabi, aku habis bepergian naik perahu, ternyata aku sampai ke suatu pulau. Di pulau itu dari kejauhan aku merasa merinding. Kenapa? Karena aku melihat sosoknya ini begini. Kata Nabi, itulah yang disebut fitnah akhir zaman, yaitu si Dajjal itu. Ternyata waktu zaman sahabat pun sudah ada yang melihatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus bagaimana kita sebetulnya cerita ini tidak perlu diimani, tetapi saya mengimaninya karena dari semua cerita dan semua kisah hadis yang diriwayatkan bahwa yang namanya sosok ini, Dajjal ini sesosok, bentuknya sosok. Kalau ada yang mengatakan bahwa Dajjal ini secara hakikat, yang pertama berat sebelah, orang yang berat sebelah itu Dajjal. Kemudian orang yang suka bikin yang suka memandang remeh orang lain itu Dajjal, itu secara hakikat. Tetapi secara syariat saya meyakini bahwa Dajjal itu sosok, begitu ya, sosoknya ada, begitu ya. Oleh karenanya dalam sebuah hadis dikatakan supaya kita nanti terbebas dari fitnah itu, maka kita dawamkanlah yang namanya surat Al-Kahfi, begitu ya. Kalau tidak bisa semuanya, hafalkan, dawamkan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10, gitu ya. Ayat 1 sampai 10 ini dari guru-guru saya waktu dulu sekitar umur lagi santri begitu ya, umur 11-12, saya sudah diijazahkan untuk membacakan surat Al-Kahfi itu. Lebih bagusnya itu katanya setiap selesai sholat baca itu sendiri saja, tidak usah bareng-bareng dengan imam, itu dibacakan ayat 1 sampai 10 begitu ya, itu dibacakan. Dulu saya dapat ijazah, kemudian sekarang saya ijazahkan kepada Bapak Ibu semua, ajaztukum. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang namanya fitnah akhir zaman, yaitu fitnah Dajjal itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cekaplah sakit ini. Masih hanya salah terutama ceritanya ketika ada samaran menyamar di ketika Nabiullah Isa alaihi salam, itu lebih seru. Tetapi supaya penasaran, gak apa-apa, supaya nanti datang lagi. Nah selanjutnya kita, udah jam 6 kurang 10, nggak terasa ya. Ini sebetulnya kita masih membuka kitab yang namanya kitab Dardir ini, gitu ya. Oleh karenanya kita kirim Fatihah dulu untuk mengarang ini kitab, yaitu kitab Dardir yang dikarang oleh Sayyid Ahmad Dardir ala Qissatil Mi'raj. Ala Qissatil Mi'raj ini adalah kitab tentang Isra Mi'raj yang dikarang oleh Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Qala al-mu'arrikh rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi umurihim fid darain, lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai pada dibuka 10 menit ya, malam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ata. Nah kemarin tuh baru sampai Siti Masyitoh. Sekarang kita lanjutkan. Ini ketika Isra, masih ketika Isra. Summa ata ala qaumin. Kemudian Nabi ketika Isra itu setelah mencium aroma yang wangi, itu adalah aroma Siti Masyitoh dan keluarganya. Kemudian beliau melihat ala qaumin, suatu kaum. Kaumnya ini taradahu,
dia selalu memecahkan ru'usihi, memecahkan kepalanya sendiri. Jadi kepala dipecahkan gitu. Kullama rudihat adat kama kanat. Ternyata mereka memecahkan kepala sendiri. Kemudian setelah itu kepalanya dikembalikan lagi oleh Allah. Kemudian mereka memecahkan kepala lagi. Terus begitu. Kullama wala yaftar. Mereka tidak bosan-bosannya seperti itu. Alhamdulillahi min dzalik. Faqala, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Jibril, wahai Jibril, man haula?" Mereka siapa wahai Jibril? Faqala, kemudian Jibril mengatakan, haula'i alladzina tatasaqalu ru'usihim anis sholatil maktubah. Ya Allah, ternyata kata Jibril, mereka itu adalah orang-orang yang merasa berat. Ru'usihim, kepalanya merasa berat. Anis sholatil maktubah, untuk melaksanakan sholat yang wajib. Ini merasa berat saja udah begitu, apalagi meninggalkan.